menjelaskan pelajaran kelas 2, yaitu pelajaran IPS pada kelas 2 bab 5. Nah, baiklah, yaitu materinya itu tentang pengalaman dalam melaksanakan peran di keluarga. Nah, pada materi pengalaman dalam melaksanakan peran di keluarga ini tentu memiliki tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu siswa diharapkan dapat menceritakan pengalaman dalam melaksanakan peran orang tua di dalam keluarga. Nah, yang kedua, siswa itu diharapkan dapat menceritakan pengalaman dalam melaksanakan peran anak di dalam keluarga. 3. Nah, di dalam pengalaman dalam melaksanakan peran keluarga ini, yaitu ada perubahan peran dalam keluarga. Selanjutnya, ada pengalaman melaksanakan peran dalam keluarga. Selanjutnya, yaitu ada peran setiap anggota keluarga. Nah, di sini kita akan mengetahui seluk-beluk di dalam keluarga tersebut. Nah, kita akan tahu apa peran-peran yang menjadikan sebuah keluarga itu bisa harmonis. Nah, yang pertama, peran keluarga. Nah, kalian pasti tahu kan apa saja peran dari seorang ayah? Nah, kita tulis dulu ya. Yang pertama yaitu ada peran dari ayah. Nah, peran ayah itu yang pertama yaitu sudah tahu kan, seorang ayah itu adalah seorang kepala keluarga. Yang pertama, seorang ayah itu adalah sebagai kepala keluarga. Di dalam keluarga itu tidak mungkin seorang ibu menjadi kepala keluarga. Tentu yang menjadi kepala keluarga itu ialah seorang ayah. Selanjutnya, peran ayah itu apa? Yang kedua yaitu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Nah, yang kedua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Nah, peran ayah yang kedua yaitu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Nah, jadi apabila tidak terpenuhi di dalam satu keluarga itu, misalnya ada seorang ibu, misalnya seorang ibu, nah jika keperluan rumah tangganya kurang, tentu ibu itu akan meminta kepada ayah. Karena apa? Karena ayah itu adalah yang menanggung jawabkan semua di dalam keluarga. Selanjutnya apa peran ayah lagi? Yaitu harus melindungi keluarga. Harus melindungi keluarga. Nah, jika terdapat dalam suatu keluarga itu ada ancaman dari orang lain, atau ada keluhan dari tetangga, nah tentu seorang ayahlah yang melindunginya. Karena apa? Karena ayah itu adalah kepala keluarga yang akan melindungi keluarga tersebut. Selanjutnya apa peran ayah? Yaitu bekerja untuk mencari
nafkah. Nah, peran ayah selanjutnya yaitu bekerja untuk mencari nafkah. Nah, di dalam keluarga itu ayah itu harus bekerja untuk menafkahi ibu, anak. Karena apa? Yang menafkahi keluarga di dalam suatu keluarga itu ialah seorang ayah. Selanjutnya, peran ayah yaitu mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, di dalam keluarga itu tentu kita ingin makan, minum, atau sebagainya kan. Nah, yang mencukupi semua itu ialah seorang ayah, karena ayah itu menjadi pemimpin dalam keluarga, melindungi keluarga dan juga mencukupi apa-apa kebutuhan yang akan kita inginkan dalam satu keluarga tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada peran ibu. Tidak hanya ayah saja yang mempunyai peran, ibu juga mempunyai peran. Peran ibu yang pertama ialah mengurus rumah tangga, yaitu mengurus rumah tangga. Peran ibu ialah mengurus rumah tangga. Keperluan yang ada di dalam rumah tangga tersebut ialah ibu yang mengurusnya, kecuali mencari nafkah. Mencari nafkah itu ialah ayah. Selanjutnya peran ibu ialah menyiapkan makanan dan mengurus rumah tangga, mengurus anak, menyiapkan makanan dan mengurus anak. Nah, selain mengurus rumah tangga, ibu itu juga memasak. Karena apa? Karena anak dan suami itu kan perlu makan, dan juga anak itu harus diurus oleh ibu. Jika tidak diurus akan terjadi yang tidak-tidak kan. Nah, jadi disitulah peran seorang ibu. Nah, selanjutnya peran ibu ialah mengurus keperluan dapur. Mengurus keperluan dapur. Selain mengurus rumah tangga, menyiapkan makanan, mengurus anak, ibu itu mengurus juga keperluan dapur. Karena pagi-pagi kan setiap kita berangkat sekolah, anak-anak atau suaminya berangkat bekerja, ibu itu perlu menyiapkan makanan. Dan juga keperluan dapur yang misalnya tidak terpenuhi, nah akan diberi oleh ayah uang untuk memenuhi keperluan dapur tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada peran anak. Nah, apa saja peran anak? Yang pertama, peran anak yaitu harus patuh kepada orang tua. Nah, peran anak yang pertama yaitu harus patuh kepada orang tua. Kita sebagai anak harus mematuhi apa saja yang diberikan dan diarahkan oleh orang tua kita. Jangan sekali-kali kita itu mengingkari apa-apa yang diarahkan orang tua kita, karena kita wajib patuh kepada dia. Selanjutnya peran anak yang kedua yaitu harus
menghormati orang tua. Harus menghormati orang tua. Nah, selain patuh kepada orang tua, anak juga harus menghormati orang tua. Jangan kita menyepelekan kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita itu banyak kekurangan, kita tidak boleh menyepelekannya. Kita harus tetap menghormati kedua orang tua kita. Selanjutnya, peran seorang anak yaitu harus membantu orang tua. Harus membantu orang tua. Nah, selanjutnya yaitu peran anak harus membantu orang tua. Misalnya orang tua menyuruh kita membelikan ketika dia masak, menyuruh kita membelikan Ajinomoto. Kita harus pergi. Kenapa? Karena peran anak itu harus menolong kedua orang tua. Jangan sekali-kali membantah atau mengatakan tidak kepada orang tua, karena itu akan menyebabkan dosa. Selanjutnya, peran anak yaitu harus membantu orang tua jika ia minta tolong. Harus membantu orang tua jika ia minta tolong. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan harus membantu kedua orang tua. Jika orang tua itu meminta tolong, apalagi dalam keadaan susah, kita jangan sekali-kali kita berkata tidak apabila orang tua kita menyuruh kita untuk membantu dia, karena itu bisa menyebabkan dosa. Karena kita sebagai anak harus membantu orang tua, menghormati orang tua, dan juga patuh terhadap orang tua. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan peran dalam keluarga. Tentu di dalam keluarga itu pasti mempunyai perubahan peran. Misalnya dulu dia hanya seorang penjual makanan, sekarang ia sudah menjadi guru. Kebanyakan yang terjadi di Indonesia ini, perubahan peran itu terdapat pada seorang wanita. Nah, kita tulis dulu ya, pada seorang wanita atau perempuan. Apa saja perubahan peran dalam perempuan di Indonesia ini yang telah kita ketahui? Yang pertama, perubahannya yaitu perempuan banyak menjadi guru. Nah, sekarang perempuan yang dulunya tidak pernah bekerja pada zaman dahulu sekarang sudah menjadi guru. Selanjutnya, dokter. Selanjutnya ada perawat. Dan terakhir yaitu ada poluan. Nah, di era sekarang ini tidak hanya laki-laki yang punya jabatan tinggi, tapi perempuan juga punya perubahan dalam mempunyai peran di dalam keluarga tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada pengalaman melaksanakan peran dalam keluarga. Nah, pengalaman apa saja? Nah, kita membuat contoh ya. Seorang Ani. Ani itu ibunya bekerja seorang guru dan ayahnya seorang polisi. Nah, jadi Ani ini memiliki waktu yang sedikit untuk bertemu kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya itu pergi dan pulang malam terus, karena dia itu bekerja untuk Ani juga kan. Tapi Ani tidak pernah mengeluh dan tidak pernah benci terhadap kedua orang tuanya. Nah, itu merupakan pengalaman Ani, karena Ani bisa sabar dan mengerti apa yang diperbuat oleh ayah dan ibunya.
dan ibunya sibuk, tetapi Ani selalu mengerti. Nah, berarti Ani itu mengerti kedua orang tuanya itu sibuk. Nah, meskipun dia memiliki perasaan dan pengalaman itu sedih karena jarang bertemu kedua orang tuanya, tapi dia tetap menyayangi kedua orang tuanya. Nah, hanya ini saja materi yang dapat saya jelaskan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apa itu peran ayah, peran ibu, peran anak, perubahan peran dalam keluarga, dan juga pengalaman melaksanakan peran dalam keluarga. Nah, baiklah, hanya ini materi IPS kelas 2 bab 5 yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.